pekerja imigran dari Indo. Jadi perkenalkan teman kita, Ci Lisa. Halo, nama saya Lisa. Saya berasal dari Lampung, Sumatera, dan di sini saya tinggal di Luzhu, Kaohsiung. Boleh tahu nggak udah berapa lama di Taiwan? Saya berada di Taiwan dari tahun 2019, 2018. Pada saat itu Juli saya mulai terbang ke sini, dan sampai sekarang kurang lebih sekitar masuk tahun keempat. Jadi boleh sharing ke teman-teman kita, pas motivasi apa buat kamu kok bisa bekerja di Taiwan? Ya, pada saat itu yang pertama karena kita di Indonesia kita bukan kelas perekonomian menengah ke bawah ya, mesti masalah yang utama itu masalah tentang finansial, ekonomi keluarga, ya. Nah, jadi saya termotivasi ke sini itu karena ingin membantu perekonomian keluarga saya terutama. Iya, karena di saat itu suami saya sedikit ada masalah dalam pekerjaannya yang jadi sedikit berkurang gitulah ya, income, mau pendapatan untuk keluarga. Jadi menurut saya jalan satu-satunya ya pergi ke luar negeri, dan negara yang dituju Taiwan. Jadi boleh tahu nggak sebelum keberangkatan ke Taiwan itu kamu ada face kesulitan terbesar kamu ada nggak? Yang ada kendala satu, mungkin kita kayak saya, sekarang saya punya keluarga dan saya punya anak. Nah, untuk itu jadi mungkin kesulitan terbesar saya meninggalkan anak, meninggalkan keluarga. Dan di saat itu juga anak saya berumur 7 tahun. Benar, dia tidak begitu kecil ya, umur untuk 7 tahun oke lah untuk kita tinggal, tapi karena kita tidak terbiasa meninggalkan anak dan keluarga, jadi yang ada di pikiran, perasaan di saat itu kayaknya benar-benar was-was, selalu berpikir anak saya bagaimana, kita tinggal bagaimana, adakah dia makan tepat, sekolah dia bagaimana, ya seperti itulah kurang lebihnya. Lebih berpikir untuk bagaimana kita bisa enggak jauh dari keluarga, meninggalkan keluarga. Karena menurut saya tantangan terbesar meninggalkan keluarga. Iya. Kadang juga kebanyakan orang yang sudah setengah proses gitu ya. Proses dia sudah medikal, sudah di PT, ternyata karena nggak bisa menahan kerinduan dengan anak, akhirnya memundurkan diri. Nah, dan itu permasalahan yang terbesar. Kita mau mencari uang, dan tahu sendiri kalau sudah kita masuk PT ya, itu proses setiap selangkah demi selangkah pun biaya sudah berbeda. Ya semakin proses kita semakin jauh, semakin mahal. Ya, itu tadi kita bukan mencari uang, malah memberikan uang kepada pihak PT. Ya. Betul. Jadi boleh tahu nggak dari pihak anak kamu, dia bisa mengerti nggak, oh ibu saya itu keluar negeri bekerja, dan dengan alasan apa kamu sharing sama anak kamu? Di saat itu dia sangat mengerti, karena bisa dikatakan dia anak yang ya sedikit banyak tuntutan ya. Di saat itu banyak tuntutan, kalau dia minta apapun harus, ini itu pun harus, seperti kayak kita sekarang saya mau handphone, saya mau ini, saya mau itu. Nah, dia anak yang harus minta tuntutan. Nah, jadi dia pun mengerti kalau sedikit-sedikit tadinya saya katakan, mama mau cari uang ya, keluar negeri ya, Zara kan mau beli ini. Dan dia seorang anak kecil tapi imajinasinya itu terlalu tinggi gitu loh. Kayak, saya mau, yang menurut saya ini pun mustahil ya, kayaknya terlalu tinggi harapan dia. Saya mau itu loh, kayak Pak Ci, mereka sudah beli mobil. Anak kecil yang pikirannya terlalu tinggi, kita yang dewasa pun tidak mungkin mau pekerja buruh, kita mau menyaingi yang mungkin pendapatan Pak Ci dia lebih tinggi. Jadi ya mau nggak mau, mungkin ini motivasi kita untuk mencari uang lebih, untuk mencari merubah perekonomian keluarga. Mungkin ini salah satu dorongan untuk kita maju gitu. Ya, saya hanya berpikir seperti itu. Mungkin kalau kita bekerja di Indonesia, ya pendapatan hanya seperti, kan kakak sendiri tahu ya. Di Indonesia itu contohnya seperti saya lah ya. Saya ibarat kata sehari bekerja pun sehari habis. Iya, benar. Iya.
Ya, jadi untuk menabung pun sulit, susah, apalagi mau menggapai suatu kayak kita mau beli lebih, beli tanah, beli ibaratnya suatu bukan gaya hidup bukan yang untuk sehari-hari lah ya. Untuk ya menurut saya itu memang sulit kalau kita mencari Iya, di benar. Indonesia, khususnya untuk saya Iya. begitu. Karena saya ngerasa sendiri saya ini kelas menengah ke bawah gitu. Jadi selama bekerja di Taiwan selama 4 tahun ini, jadi gimana cara Cilisa untuk melepas kerinduan ya? Untuk setakat ini sih beruntungnya saya dapat majikan dan mereka memberikan saya leluasa untuk menggunakan handphone. Nah, jadi tiap hari ya mungkin di saat saya merasa saya ada waktu senggang, saya ada waktu luang dan mereka pun memperbolehkan, nah saya mungkin menggunakan handphone ya, video call kalau untuk sekarang begitu. Berarti hampir setiap hari bisa? Ya bisa dikatakan hampir setiap hari, bahkan kalau mau dikatakan malam kita lebih leluasa, mungkin setiap malam walaupun hanya 5 menit, oh kamu lagi apa, melepas kerinduan lebihnya begitu. Jadi dalam proses bekerja di Taiwan ini, kamu ada perbedaan budaya nggak menurut kamu? Di Taiwan dan di Indo, kayaknya berbeda banget ya. Kalau menurut saya sih sangat banyak perbedaan, karena di Indonesia sendiri kita pun yang satu negara kita banyak beragam budaya itu sudah banyak, apalagi ini beda negara. Nah seperti di Taiwan kita orang Indo ya masuk ke Taiwan. Kalau saya terus terang saya sudah terbiasa karena dari kecil saya tinggal di kota dan di sana pun banyak orang Tionghoa. Dan setelah itu hari itu saya lulus sekolah, saya hanya SMP loh. Lulus sekolah SMP, hari itu saya memberanikan diri bekerja ke luar negeri, umur 17 tahun. Di sana pun majikan saya orang Cina, Tionghoa. Nah, jadi setelah saya sampai di Taiwan, saya pun ngerasa memang ada banyak perbedaan budaya. Tapi saya ngerasa ini hal yang sudah biasa bagi saya begitu. Ya, apalagi di sini khususnya mayoritas ya semua lah ya. Bahasa dari segi bahasa mereka menggunakan Mandarin, kita bahasa Indonesia yang jelas berbanding terbalik, tidak ada kesamaannya sama sekali. Tapi karena saya pernah ibaratnya punya experience, pengalaman, pernah bekerja di negara yang sesama menggunakan bahasa Mandarin, jadi untuk bahasa ya mungkin sulit bagi saya, tapi sedikit-sedikit kita sudah ada pengalaman, sudah pernah bukan laju canggung benar-benar tidak mengerti, dan di PT juga kita sudah diajarin bahasa Mandarin. Lagi untuk kebiasaan yang sudah pasti kayak kita setiap pagi kita bangun, kalau orang Indonesia kita kan mandi mandi sehari 2 kali, dan di sini mandi 1 hari 1 kali. Kayaknya gimana ya, apalagi di saat itu saya datang di bulan Juli itu sangat panas sekali. Sangat panas, betul. Itu saya sampai karena panasnya yang tidak tertahan, kita di daerah bawah gini, cuaca panasnya lebih sangat menyengat ya, sangat panas sekali. Itu saya pernah sampai mandi 3 kali. Di siang hari pun saya mandi karena sudah tak tertahan. Iya. Lagi dari segi makanan, kita di Indonesia ya lebih ke pedas, apapun pedas berminyak, semua apapun benda makan mau pakai cabai, mau pakai sambal. Dan di sini sama sekali mereka nggak menggunakan. Tapi mungkin beruntungnya saya di majikan yang pertama, mereka pun bukan mereka, ada satu Lopaniang, dia suka makan pedas, sangat pedas. Saya bilang ini sangat pedas, enggak, saya nggak pedas. Sampai anak dia pun bilang, itu mama saya, itu lidahnya sudah rusak. Oh pindah gurau, saya hanya berkata, oh iya betul mungkin. Ya itu kebiasaan suatu budaya Indonesia dan Taiwan yang menurut saya benar-benar berbeda. Mungkin juga dalam makanan itu mungkin makanan halal juga ya, bisa agak susah nggak buat muslim di Taiwan? Kalau untuk saya, kita belajar sedikit demi sedikit, itu tadi saling mengenal. Bos saya juga selalu nanya, pertama saya datang dia selalu nanya, Lisa, kamu suka makan apa?
apa yang kamu suka, kamu boleh makan apa. Ini bagian mereka saling Saling mengerti ya. saling mengerti, mencoba untuk mengerti. Oh, saya tidak bisa makan ini, makan ini, makan ini. Mungkin untuk pertama kali sedikit canggung ya, gimana gitu untuk membiasakan. Mereka pun bagaimana untuk kita supaya kita tuh tinggal di sana senang, tinggal di sana terbiasa, saling mengerti lah intinya. Nah, dan di sana mereka selalu nanya, pagi ini kamu makan apa? Yang kayak saya nggak makan babi ya, dan mereka biarpun babi juga, saya kalau minyak juga saya nggak bisa, saya bilang gitu. Dan akhirnya lama kelamaan mereka sudah mulai membiasakan diri untuk masak sayur seperti itu, tidak pakai babi, atau kalau Nggak mereka pakai mau minyak babi. nggak pakai minyak babi, atau kalau mereka mau mencampurkan suatu yang berbahan babi itu tadi, mereka dulu masak lalu angkat dulu kasih kita, baru mereka campurkan gitu. Akhirnya saling membiasakan diri lah gitu. Seperti saya masak pedas nih, masak pedas mungkin saya biasakan dulu masak Yang nggak nggak pedas pedas dulu, baru setelah matang kasih mereka, dan yang untuk sisanya kita bisa campurkan cabai, seperti itu, saling mengerti lah.